Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya pemirsa MAU TV. MAU TV, cerdas bertakwa mendunia. Studio MAU TV kedatangan tamu spesial ini dari salah satu siswa Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdul Nasbullah. Langsung saja kita ke tamu spesial kita. Boleh perkenalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahal Haifal Mudafa, bisa dipanggil Sahal. Asal saya dari Majalengka, Jawa Barat. Sekarang mondok di Bahrul Ulum dan sekolah di MA Unggulan Kiai Haji Abdul Nasbullah. Saya sekarang sebagai anggota Paskibraka Kabupaten Jombang tahun 2023. Untuk kalau di Paskibraka ini ya, ini manggilnya apa ya? Mas atau Kak atau gimana? Kalau di Paskibraka biasanya Bang. Oh, Bang. Oke, jadi saya manggilnya Bang Sahal ya. Bang Sahal. Bang Sahal ini sebagai anggota Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Jombang tahun 2023. Bang Sahal, ini kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Bang Sahal ini aslinya tadi mana? Majalengka, Jawa Barat berarti ya. Kesini ngerantau buat mondok di PP Bahrul Ulum Putra Indo ya. Bang Sahal sebagai perantau dari Majalengka ke Tambak Beras Jombang untuk mencari ilmu ya di sini. Di sini tentunya juga berprestasi alhamdulillah sebagai paskibraka. Bang Sahal, langsung saja Bang Sahal dulunya ketika mau jadi anggota Paskibraka. Ini Bang Sahal gimana? Alur pendaftarannya dulu deh. Ya, awal-awal saya itu diajak sama kakak kelas, ditawarin buat ikut seleksi Paskibraka Kabupaten Jombang tahun 2023. Jadi dikasih tahu rutunan pendaftarannya. Nah, jadi pendaftarannya itu awalnya online. Oh, online. Ya. Dari link yang ada di brosur yang dibagikan dari PPI. Oh, PPI. Jadi dulu pendaftarannya online ya? Online. Habis itu pendaftaran online itu setelah itu ada apa? Ada seleksi atau apa gimana? Setelah berhasil online, kami dikasih tahu berita-berita atau pengumuman selanjutnya seputar seleksi. Iya. Nah, dari awal itu kami seleksi di Gor Merdeka Jombang. Bukan Merdeka Jombang ya. Seleksi tinggi badan serta berat badan. Berat badan. Jadi dicari tinggi badan dan berat badan yang memenuhi kriteria. Tinggi badan buat putra itu minimal 165 cm ya, dan maksimal 180 cm. Kalau buat putri minimalnya 160 cm dan maksimalnya 175 cm. Oh. Tinggi ya? Tingginya. Kalau berat badannya? Kalau berat badannya itu tinggal menghitung dari tinggi badan. Kalau tinggi badannya sekian, terus dikurangi 110. Oh, maka 110. Nanti akan ketemu berat badan yang ideal itu. Oh ya. Berarti dulu ketika Bang Sahal awal-awal daftar ini tinggi badan sama berat badannya berapa? Saya pas seleksi dapat tinggi badan 172. Tuh, tinggi ya. 172. Di situ berat badan dapat 61 kg. 172 tadi dikurangi 10 dapat harusnya 62 dong ya. Tapi dapatnya 61. Oh, kurang dikit mepet ya. Tapi lolos ya alhamdulillah. Nah, setelah seleksi tadi itu ada seleksi apa lagi? Untuk ada seleksi psikotes, habis itu seleksi baris berbaris, sama peta, habis itu pantukir. Oh, pantukir. Banyak banget ya seleksinya ya. Sampai ke seleksi akhirnya. Itu seleksinya itu membutuhkan waktu berapa lama sampai bisa jadi lolos menjadi anggota Paskibraka itu? Seleksinya itu kalau nggak salah tanggal 3 sampai 16 Maret. Oh, hingga 19 Maret. Tapi nggak full, ada yang di sesi, ada yang bareng. Oh, jadi ada jangka waktunya. Iya, jadi setelah 16 Maret itu dinyatakan lolos jadi anggota Paskibraka. Masih calon ya? Masih calon Paskibraka. Nah, itu dari berapa peserta hingga nanti lolos? Awal pendaftaran online itu
dapat 500 peserta. Terus Habis itu diseleksi dari 200, habis itu diseleksi lagi sampai 72 orang. Oh, jadi cuma diambil 72 orang. 72 orang. Sangat beruntung ya Bang Sahal, satu dari 500 orang yang seleksi. Oh ya. Jadi lolos jadi 72 orang. Nah, itu mulai latihan jadi calon anggota Paskibraka itu mulai dari kapan? Dan latihannya itu membutuhkan waktu berapa lama? Latihannya itu mulai ada 3 sesi. Oh, 3 sesi. 3 sesi. Yang pertama itu sesi pertemuan biasa setiap Ahad. Latihan, kalau enggak peningkatan pengetahuan kepaskibrakaan. Ya. Habis itu dari tanggal 26 Juni sampai 16 Juli itu masuk latihan pra-intensif. Oh, ada latihan pra-intensif. Pra-intensif sama senior, sama Paskibraka yang tahun lalu. Yang sesi 2. Ya, sesi 2. Ya. Habis itu sesi terakhir masuk di latihan intensifnya tanggal 27 Juli sampai 16 Agustus sama TNI Polri. Oh, oke. Sangat lama ya, 3 bulan ya? 3 bulan. Nah, itu berarti latihannya ada pra-intensif tadi, ada yang intensif ya? Ya. Terus Bang Sahal mulai latihan tiap hari itu ketika yang mana tadi? Pra-intensif? Yang awal, yang setiap hari Minggu itu. Oh, kalau yang mulai setiap hari? Setiap harinya itu pra-intensif. Oh, pra-intensif setiap hari? Ya, setiap hari. Oh, berarti latihannya pra-intensif setiap hari dari pondok Ya. ke tempat latihan itu? Tempat latihan, Setiap hari. PP. PP? Ya. Nah, ngomong-ngomong soal waktu ini tiap hari nih, nah pondok kan identik dengan ketat atau identik dengan peraturannya. Nah, gimana sih Bang Sahal itu bisa memanajemen waktu antara pondok dengan latihan itu gimana? Nah, alhamdulillah dari sananya itu dikasih jam latihannya itu kayak jam sekolah. Kayak jam sekolah dari pagi sampai sore. Ya. Nah, jadi saya minta bantuan ke sekolah untuk dapat surat izin, surat dispen, surat izin ke pondok agar tetap bisa mengikuti latihan sebagaimana mestinya. Oh, jadi bisa dapat izin ya? Izin sekolah. Mudah ya untuk latihannya? Mudah. Nah, terus untuk latihan intensifnya ini intensifnya juga setiap hari? Setiap hari sama. Terus dari latihan intensif ini menuju hari H ini gimana latihannya? Latihannya itu setiap pagi kami di tes fisik, di latihan fisik. Ya. Latihan fisik, habis itu istirahat dulu. Setelah itu latihan PBB. Latihan PBB, habis itu duhurnya istirahat lagi, makan-makan. Ya. Nah, habis itu sampai selesai latihan itu latihan formasi. Jadi langsung latihan pengibaran sama penurunan. Lama ya dari pagi sampai sore, sampai sore. Jam 5. Oh, butuh kerja keras banget ya. Iya. Terus latihannya tuh bertempat di mana Bang Sahal? Kalau pas pra-intensif itu biasanya di Gor Merdeka. Gor Merdeka, kalau enggak di tenis indoor. Tenis indoor Jombang. Oh iya. Nah, kalau pas latihan intensif setiap hari itu full di alun-alun. Langsung di tempatnya. Berarti langsung di tempatnya buat hari H nanti ya. Iya. Terus dari detik menuju hari H ini latihannya gimana? Tetap PP atau ada gimana? Nah, awalnya latihannya itu PP sampai tanggal 11 Agustus. Sampai 11 Agustus. Habis itu 12 Agustusnya langsung masuk asrama. Oh, ada asramanya. Ada asrama dari tanggal 12 Agustus sampai 18 Agustus. Itu asramanya di mana? Asramanya di Edotel SMKN 1. Oh, di Jombang ya? Iya, di Jombang. Dekat alun-alun. Latihannya mulai asrama, berarti full pagi sampai malam ya? Iya, pagi sampai malam. Besoknya gitu lagi menuju hari H ya. Nah, setelah 3 bulan latihan ini, gimana ketika hari H-nya? Ketika 17 Agustus itu, bisa diceritakan? Dari pas hari H-nya itu ya deg-degan maksudnya. Ya. Mau nugas, mau melaksanakan apa yang diinginkan. Iya. Dari mulai pendaftaran kami
pas pagi-pagi itu doa-doa bareng, istighosah bareng. Oh, ada istighosahnya ya. Istighosah bareng. Sangat memohon. Iya. Bermohon semoga pengibaran serta penurunannya lancar. Oke. Terus ketika hari hanya, ketika jam waktu ini, hari H ya, langsung. Pengibarannya. Iya, pengibaran. Saya pas baris itu mau masuk ke lapangan itu udah deg-degan. Udah merasa ada ragunya, terus sambil memohon juga. Oh, Mohon semoga ini tetap lancar, semoga diridhoi Allah. lalu prosesi pengibarannya sampai penurunannya gimana? Apakah ada kendala atau? Kendala, kalau di kendala sih alhamdulillah tidak ada. Tidak ada ya, alhamdulillah. Tidak ada. Mungkin ada, cuma tidak terlalu mencolok, tidak terlalu serius lah. Tapi sukses. Alhamdulillah sukses. Dari pengibaran sampai penurunan. Pengibaran sampai penurunan sukses. Alhamdulillah sukses ya. Menunjukkan bahwa 3 bulan latihan itu berhasil. Ya, berhasil. Setelah hari H tersebut, gimana sih sensasinya ketika sudah 3 bulan latihan, terus sudah tahu, sudah menjalankan tugas, sukses juga, itu gimana sensasinya sebagai anggota? Sensasinya bahagia, bangga juga. Jadi Bangga, setelah semua yang inginkan itu akhirnya berjalan dengan baik. Oke. Merasa bangga tersendiri. Pastinya bangga dong bisa Bangga. mensukseskan kemerdekaan. Meskipun cuma di Indonesia. kabupaten. Udah bagus loh di kabupaten itu. Udah berapa ratus anak yang digugurkan kita seleksi. Lalu ketika selesai menjalankan tugas ini Bang Sahal, itu nanti apakah ada purna tugas atau gimana? Nah, kalau di Paskibraka itu nanti kita ada 3 fase lagi. Ya. Yang pertama fase menjadi capaska, Calon Paskibraka. Ya. Terus nanti dikukuhkan sebagai Paskibraka. Habis itu setelah pengibaran berganti nama lagi menjadi Purna Paskibraka. Langsung purna ya. Langsung purna. Itu tugasnya purna itu apa saja? Atau ada Tugas purnanya itu sebagai duta Pancasila, Pancasila, sebagai pemuda-pemuda yang bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Oke, berarti Memajukan bangsa. Ya, berarti tugasnya itu selain Pancasila sama bisa bermanfaat pastinya ya. Nah, dengan ini Bang Sahal, dengan Bang Sahal 3 bulan latihan secara tiap hari itu ya, nah itu pasti Bang Sahal dapat ilmu banyak dong. Iya. Itu nanti setelah ini itu Bang Sahal ilmunya mau dikemanakan atau mau diamalkan ke teman-teman atau masyarakat mungkin? Insya Allah dimanfaatkan, diamalkan, disebarkan ya. Diajari adik-adiknya yang pengen jadi Paskibraka juga, melatih adik-adik serta mengajak yang lainnya juga. Oke, berarti karena tugas Paskibraka ini tugasnya bukan cuma Paskibraka doang. Iya. Tapi tugas Paskibraka ini sama seperti tugas warga negara Indonesia sebagaimana mestinya. Oh iya. Harus berbuat baik juga kepada yang lainnya. Ya. Nah, berarti sebagai anggota Paskibraka tentunya harus selalu yang tadi duta Pancasila, Iya. sama harus berbuat baik kepada sesama masyarakat. Nah, mungkin cukup itu saja Bang Sahal yang bisa kita obrolkan. Mungkin kalau ada lain waktu kita bisa ngobrol lagi bersama-sama di studio ini. Terima kasih Bang Sahal, tamu spesial kita yang sudah bisa membanggakan dan juga mensukseskan acara kemerdekaan Indonesia sebagai pasukan pengibar bendera. Pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Jombang 2023. Terima kasih Bang Sahal. Apakah ada salamnya ini Bang? Ada. Salam. Salamnya duta Pancasila itu. Salam Pancasila. Oh, salam ini. Oke, bisa sekali lagi? Salam Pancasila. Salam. Nah, cukup itu sekian pemirsa. Selamat pagi yang dapat kita obrolkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MAU TV, cerdas bertakwa mendunia.